Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam madani. Ya, salam daripada Borneo. Ya, bukan salam mahal Dani ya. Memang barang pun sudah mahal ini sekarang ini. Oke, alhamdulillah kita hari ini bersiaran langsung dari 3M Auto Workshop Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Apa yang kita mau kongsi hari ini berkenaan dengan Myvi lagi base 1.5. Jadi sebelum mengulas lebih lanjut, apa-apa pekerjaan yang baik kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan yang baik itu diberkati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita mau share di sini adalah berkenaan dengan kereta nih, ya, di mana kereta ini dia lemas. Kita race pun tidak boleh naik lebih 4.000. Macam semput lah, tapi oke juga, tidak ada juga spark-plug masalah. Jom kita masuk, kameramen tengok sebelah sana. Oke, kita akan race. Ya, kita akan tengok race dia. Oke, kita akan race. Tengok sini, RPM tengok. Kameramen tengok sini, kita akan race. Ya, tengok bawah, race sudah sampai lantai nih. 4.000 saja paling tinggi, betul? Ini masalahnya. Kita race macam mana pun 4.000 saja. Bergegar enjin. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita hidupkan aircon, satu dia tidak boleh di race. Ya. Bila kita hidupkan aircon apa semua di sini, kita scan dia keluar perkataan manifold absolute pressure sensor. Mananya status current. Kalau ikut dengan current ini macam wiring lah. Oke. Masalah yang kedua, satu dia boleh di race sampai 4.000 aja. Sedangkan ini dia sampai 7-8.000 ya. Yang kedua, bila kita kasih mati, dia akan keluar, kita kasih clear full code. Ini clear. Injinnya akan mati. Tuh. Apa? Mati injin. Oke, betul? Kita start lagi. Kita kasih clear, enggak boleh. Dia tetap keluar lagi full code yang balik. Coba, jadi kita tengok sini. Nah, nampak? Nampak nih? Tuh. Engine, tetap dia keluar engine-nya sama. Jadi soalan dia, kita mau tahu wiring masalah kah? Atau kita mau tahu MAP masalah kah? Ataupun dia memang sensor itu masalah? Yang ini jangan tengok lah, ini kereta ini masalah lain lagi nih. Ada lagi gearboxnya masalah, dia stuck di gear 3. Kalau kita tengok data stream, kita tengok di sini data stream, kita masuk. Kita masuk sini, kita tengok. Ya, tengok bahagian manifold. Manifold absolute pressure. Kita tengok current voltage, okey. Kan? Aircon memang hidup lah. Kita tengok. Okey. Kita tengok data dia. Temperature. Kita tengok. Ni gear position gear 3 ni. Sekarang kita tak boleh tengok ni. Keliling. Kita tak jalan ni. Tapi gear 3 ini gearbox masalah lah, dia stuck di gear 3. Tu AT keluar tu. Ini isu lain lah, isu lain. Saya sekelip mata saja isu lain lah. Okey, jadi sekarang kita tengok data manifold pressure nampak? Kosong KPA. Patutnya makin kita race dia mesti ada nilai. Nampak kita race dia ada nilai, nampak? Kosong, nampak? Itu kosong. Jadi kita race sebentar. Jadi ujian yang pertama adalah melalui scanner. Ujian yang kedua adalah melalui race. Kita race 4.000. Ujian yang ketiga adalah menggunakan scanner juga. Kita reset dia mati engine. Yang keempat, kita race juga menggunakan data streamnya sentiasa kosong. Coba adakah dia masalah wiring? Kalau current ini banyak barangkali satu sensor ataupun wiring. Dua saja, satu sensor ataupun wiring kalau current dia punya status. Pahamkah maksudnya current nih? Ini. Kita masuk balik. Read. Oke, kita masuk sini. Ya, kita masuk. Tuh, current. P0105 manifold absolute pressure sensor, dia tulis current. Kalau salahnya kita nak manifold absolute pressure, kalau dia tulis ini malfunction, otomatis kita tahu sensor itu rosak. Malfunction dia bilang. Tapi ini dia bilang current. Boleh kebarangkali sensor itu juga mungkin juga boleh jadi masalah wiring. So kita mau tengok ujian yang keempat. Ujian yang keempat kah berapa tuh?
Oke, ujian yang keempat kita akan tengok menggunakan multimeter. Oke, menggunakan multimeter kita akan tengok. Oke, ini multimeter kita. Oke, sekarang ini saya sudah cucuk jarum. Mana sudah jarumnya ini? Oke, saya akan uji multimeter untuk pengetahuan. Dia ada 3 wire. Ini tengok, kasih flash dia. Alright. Yang ini sebelah paling kiri saya ini kedudukan ini. Nampak? Oke. Ini adalah direct grounding, tengah adalah PGCU, satu adalah yang birunya pilihannya adalah constant, yaitu 5 volt. Oke. Sekarang kita akan tengok wire dia. Kita akan tengok, kita akan matikan dulu sekejap lah, panas bah engine ni. Sekejap. Kita akan tes. Alright. Kita akan tes dia seperti ini. Jadi kita tengok di sini. Mana kita punya kameramen? Oke, satu kita mau tahu dia mana satu yang direct, kita mau tahu wiring ke tidak. Oke. Kalau macam ni kedudukannya, yang paling kiri ni, paling mana ni? Paling sinilah. Ini adalah negative direct grounding. Contoh kita direct grounding, sekejap. Time dia mati, kita mau tengok wiring masalah kah, sensor masalah. So kita bawa pergi continuity, kameramen sini. Dekat sikit. Kita bawa pergi continuity ya. Kita bawa pergi continuity. Oke. Kita tes. Tengok bunyi beep. Ni. Alright, kita tengok. Kita buat continuity. Ini wire dia. Kita ambil sini. Ini bila bunyi beep, maknanya memang continuity-nya adalah grounding ni. Apa? Boleh dengar kameramen? Saya pasang sini mic. Ini kamera mic saya. Saya pasang. Maknanya yang sebelah sini grounding oke. Yang tengah ni adalah ECU, yang satu ni adalah constant. Constant ni maknanya 5 volt ataupun 4.8 volt, dia constant. Oke, kita masuk sini, kita cocok, lepas tu kita ubah pergi voltage. Kita ubah pergi voltage, saya letak dulu mic saya. Kita tengok voltage, ambil DC ya. Ambil DC. Oke, ini DC. Oke, kita tengok DC berapa voltage. Kita akan ambil ini positif sini. Alright, lepas tu kita cucuk sini negatif. Satu orang pergi on kunci. On kunci. Oke, on. Oke, nampak 4.8 volt. 4.8, 4.9, 5 kurang 5 volt lah. Ini adalah daripada ECU constant. On kunci dia akan jadi 5 volt atau 4.9 something, 4.89. So ini adalah arus positif constant, maksudnya input positif ada 2. Oke? Alright. Oke, seterusnya kalau kita nampak voltage daripada kunci ataupun dari ECU ada 5. Dia tidak boleh pakai test pen sebab 5 volt saja lebih kurang. Lepas tu yang ini adalah yang titik yang ini tadi daripada kunci yaitu ECU, yang ini adalah balik ke ECU. Nampak? Ini biasanya arusnya bertukar-tukar, ini output. So tidak payah kita susah-susah lagi mau cek. Yang penting kita mau tahu sekarang adalah ini, adalah constant. Ini yang output, yang tengah ini adalah output. So sekarang kita akan uji. Kita akan uji yang rosak dengan yang tidak rosak. Oke? Jadi yang rosak ini kita akan uji menggunakan, kita masukkan balik, kita akan start ini engine. Yang bagus ini sebelahnya. Sebelah yang bagus ini kita sengaja letak sini untuk standby. So kita akan letak jarum. Oke, jarum. Kameramen. Satu orang start. Oke, start. Oke, kalau MAP sensor rosak, senang saya mau tahu, ambil jarum. Komen satu orang. Oke, kita mau tahu dia rosak atau tidak. Kita ambil jarum, cucuk. Oke, pertama kita mesti ada multimeter. Ini mesti ada multimeter. Ini negatif. Letak sini. Oke. Negatif ini mesti dalam kedudukan voltage. Voltage DC. Voltage DC. Oke. Alright, kita tengok screen, perhatikan pin nombor 3. Oke, saya akan cucuk. Bila kita rest, voltage akan berubah. Mini full intake ini adalah maksudnya adalah mengukur jumlah oksigen yang masuk di dalam. Oke, jadi sekarang kita akan tengok. Oke, sekarang dalam keadaan konstan, tengok 20.2, betul? Kita akan rest, dia akan berubah nilai.
Nah, coba res. Nah, dia tidak berubah, dapat. Nah, kita res pun tidak berubah. Kita res tidak berubah. Tuh, dia pandai mati. Oke, kita res macam mana pun dia 2.7 itu saja. Kalau res macam mana pun dia begitu juga nilainya. Oke, kita akan tengok bagaimana dengan MAP sensor yang baru. Oke, kita akan tukar. Coba kasih mati ikon dulu. Nah, jadi gila sudah dia. Nah, kasih mati ikon dulu. Oke, kita akan tengok ujian yang baru, yang bagus, yang nilainya akan berubah apabila dia di rest. MAP sensor maknanya meaningful absolute pressure. Maksudnya oksigen dapat dibaca menggunakan tekanan vacuum. Jadi kita mau tahu ini masalah wiring kah, masalah sensor kah, ataupun masalah sistem itu sendiri. Kalau kita tipu ini senang saja nih, mau overhaul engine lagi, kan? Siapa mau rugi kan, benda kecil punya. Untung kecil tapi kerja banyak. Tidak apalah untuk kita share ilmu ini supaya kita paham, menghargai kejujurannya orang. So sekarang kita share ilmu ini. Jadi kita tengok sini. Contoh kita sekarang, oke, matikan engine dulu. Kita akan pakai yang bagus punya. Yang bagus punya, matikan engine. Oke, saya masuk balik nih. Kita masuk sini mini pool. Kita tengok. Kita ambil soket yang rosak dia punya ini, kita ganti. Kita cabut. Apa bezanya? Banyak bezanya. Pertama, ujian menggunakan multimeter. Oke, sekarang start. Pakai yang bagus punya ini yang rosak. Oke, sekarang kita tengok. Start dulu engine. Oke, kita akan tengok alang-alang kita sudah ada multimeter di sini. Kita akan menggunakan kaidah yang tadi, yaitu di tengah adalah output PGCU. Kameramen sini. Ini daripada ECU, kita akan uji. Adakah dia berubah nilai? Tadi tidak berubah kan yang tengah nih. Oke, sekarang kita akan tengok dia berubah atau tidak. Oke, kita sekarang cocok. Oke, kita akan cocok tengok. Tengok, nilainya berapa? 1.48. Oke, kita start. Dia berubah atau tidak nilai? Start pula. Apa rest? Rest dulu. Apa? Dia nilai berubah. Oke, sekejap saya kasih pin dulu. Yang tadi dia tidak berubah. Dia kores macam mana gitu aja nilainya. Coba kasih cucu dia. Punya mata kena flash jadi saya rabun. Jangan kasih nampak cahaya dengan mata saya. Bisa rabun saya nanti. Oke, kasih flash dia. Kok flash yang itu saya, bukan flash mata saya. Oke. Right. Kita akan tes. Tengok nilai dia. Sekarang 1.489. Oke, coba res. Dia akan berubah. Oke, konstan voltage daripada tinggi, dia akan menurun jadi rendah, betul? Oke. 143, 140 res, pelan-pelan kasih res pelan-pelan. Res tapi sikit-sikit. Nampak dia berubah tuh nilai. Res 14 dia menurun. Tuh dia berubah. Di tangan. Dia berubah. Tuh nilai dia. Kalau dia kores tidak ada perubahan, nilainya tetap, caranya masalah. Makin kita rest, dia ini bersifat terbalik. Makin kores, makin kurang signal dihantar ke ECU. Voltage makin menurun. Contoh macam tadi kita tengok konstan. Oke. Kita tengok konstan tadi kan. Oke, kameramen sini place di sini ya. Oke, ini. Oke, kita tengok. Dia asal 1.5. Bila kita rest dia akan menurun. Voltage berubah. Coba rest. Panas Nampak? Dia berubah. Oke, jadi tidak boleh lama sangat, panas sangat ini sahabat ya. Jadi apa yang paling penting adalah ujian yang pertama sudah lulus, yaitu menggunakan multimeter, yaitu wire tengah ke ECU. Ujian yang kedua, kita scan di sini, kita boleh rest sehingga 7.000 kah berapa nih? Coba kita akan rest. Sekarang ini kita tengok. Oke. Tengok kita akan rest setelah ganti yang baru punya. Sekarang kan 1.000. Oke, kita rest. Apa? Dekat 7.000 barulah. Ada orang buat kereta gila-gila begini. Dekat 7.000. Tadi di sini saya kan 4.000. Yang ketiga ujian dia kita on aircon.
Kan? Tadi dia mati kan kalau kita on aircon, nah? Kita on aircon sekarang tengok sini. Nah, kita tengok, kita akan kasih clear full code. Kita clear full code. Oke, kita clear full code biasanya kalau hidup aircon, tengok kameramen. Hidup aircon. Ini hidup aircon nih. Hidup aircon dia akan tatu-tatu tadi, dan kalau kita kasih clear full code nih, tadi kita sudah ganti baru, dia akan mati engine. Kita tengok mati ke tidak? Tidak ada mati. Tuh. Engine hidup, tengok sini, RPM nih. Engine hidup. Engine hidup. Cek engine pun hilang, nampak? Dan kita scan balik, tiada cek engine, sini pun tiada cek engine, ini nampak? Kita tengok read. Apa dia cakap? No full code data. Seterusnya kita tengok data stream. Adakah dia ada bacaan? Tadi tiada bacaan kan? Kita tengok ini ada bacaan ke tidak? Kita masuk data stream, select all pun boleh. Kita tengok dia punya MAP sensor. Kita tengok MAP sensor di mana? Di sini. Ya, kita tengok MAP sensor. Alright, tuh. Manifold absolute pressure 46, betul? KPA. Tadi kita punya bacaan nih kosong nih ya, kosong. Jadi kita rest dia akan berubah. Oke? Nampak? Nampak dia berubah? Berubah? Tadi kan kosong. Nampak? Dia berubah. Nampak? Kalau kita nampak dia kosong, mananya benda ini ada masalah. Jadi sekarang ini kereta ini oke lah, tidak ada masalah lah. Walaupun kereta ini banyak masalah, yaitu gearboxnya pun stuck di gear 3 lagi, problem lagi gearboxnya. Tapi orang ini kurang mungkin budgetnya, jadi dia cari-cari duit dulu lah. Yang penting kita settle engine dulu. Jadi itu sahaja sekadar perkongsian hari ini insyaallah. Jadi ujian demi ujian kita sudah buat. Jadi apa yang penting adalah kita buat ujian satu persatu. Walaupun dia punya status itu current, yaitu wiring, tapi kita cek wiringnya tadi ada. Daripada ECU 5 volt ada, daripada grounding ada, yang tengah pergi ini pun dia masalah, tidak ada output. Dia dua input, input negatif dengan input positif. Input negatif adalah direct grounding, itu 12 volt negatif, dan input positif 5 volt itu dari ECU, dan output ke ECU itulah wire yang tengah tadi berubah mengikut rest. Makin kores makin turun itu voltage-nya. Nah, kalau kores dia konstan, macam tiada apa-apa, mananya rosak lah itu MAP sensor. Itu yang wire tengah lah, wire tengah dia tadi. Tapi kalau mungkin kamu tidak ada scanner, sebab scanner ini harga 9.000 lebih. Jadi mungkin tiada, boleh gunakan teknik multimeter tadi, ataupun boleh juga menggunakan teknik-teknik lain yang mungkin lebih baik daripada saya, boleh. Tapi bagi kami workshop kita ada sistem, so kita uji satu-satu. Jadi bila kita uji satu-satu ini benda, baru kita mengenal pasti apakah masalah ini kereta hanya masalah MAP sensor, walaupun dalam status scanner itu dia cakap current. Biasanya kalau sensor rosak dia bukan sebut current, biasanya malfunction. Kalau malfunction tak payahlah uji-uji, tukar aja lah. Tapi masalahnya current, kita risau wiring. Jadi kita cek wiring tadi oke pula. Rupanya betul-betul melibatkan MAP sensor. Jadi cara ujian MAP sensor seperti mana yang saya cakap tadi, 2 input, 1 output. Input positif 5 volt dari ECU, input negatif direct grounding 12 volt, dan juga output positif tadi pergi ECU mengikut dia punya rest. Kalau kita rest tidak juga berubah-ubah, maknanya MAP confirm masalah. Oke, jadi inilah antara perkongsian, ada 5 cara tadi saya sebutkan. Melalui rest tidak boleh, 4.000 saja. Kita scan, kita keluar full code, dia mati, kita clear. Yang ketiga, bila kita video aircon, dia tidak dapat angkat, dia berat, dia semput. Yang kelima tadi kita ujian voltage, dan yang keenam kita tengok data, yang kelima kita tengok data stream. Jadi itu saja sekadar perkongsian hari ini. Saya rasa konten ini berturut-turut ini minggu, jadi agak pening sedikit. Jadi apa yang penting niat kita satu saja. Sekiranya video ini bagus, mohon subscribe, like ataupun share, ataupun komen ya. Sekiranya komen-komen yang membina sajalah. Mungkin Anda juga pengguna kereta yang kenapa tidak boleh di rest 4.000 saja. Jadi sekarang ini kereta ini kita rest, oke, ringan. Jadi kita akan keluar sekejap lagi, kita kasih sebelum habis penggambaran nih. Jadi kita akan tengok ya. Kita akan rest kereta nih, oke? Kita rest ya. Alright, tengok keadaan nih, kita tengok sana flash tu, tengok engine hidup ke tidak, sebab RPM tidak nampak, tengok belting. Kasih flash dia, hidup engine belting jalan Oke? Kita akan rest seperti ini. Oke? Nah, ini kita rest. Oke?
Nampak, perhatikan perkataan manifold absolute pressure. Nah, nampak? Oke. Jadi sekadar itu saja perkongsian pada hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang serba kekurangan ini tidaklah bilang kita pandai. Kita bukan mengajar, tapi kita share saja apa yang kita tahu. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini kita share lah sama orang. Jangan simpan di handphone Anda, bagi share banyak-banyak. Bagi share kepada mereka pengguna-pengguna kendaraan di luar sana. So, bukan Anda sahaja mungkin membutuhkan ilmu ini, tapi kalau Anda tidak share, ilmunya akan tenggelam di situ saja. Jadi kalau boleh, minta tolong juga lah. Tolong share, kasih ramai-ramai. Dan pesan dia subscribe dia, supaya bila ada video baru yang saya kongsi, kamu akan nampak perkembangan terbaru video-video daripada saya. Dan kalau Anda mau komen, boleh komen. Tapi tolong komen yang membina lah. Jangan kondem. Kalau kondem, saya blok itu komunya, saya buang, saya delete. So, tujuan video ini dibuat bukan mau tunjuk siapa pandai. Tapi kita buat video ini adalah untuk kita berkongsi, supaya mungkin kita dapat ilmu. Yang kedua, supaya kita tidak kena tipu oleh bengkel. Barangkali ada segelintir. Ataupun mungkin supaya persediaan sebagai priority, mana yang patut kita tukar bila kita ada ilmu. Yang paling penting adalah supaya kita tidak panik. Bila benda ini rosak, kita tahu kebarangkalian dia adalah mungkin MAP sensor. So, itu saja sekadar perkongsian insyaAllah hari ini. Mohon maaf satu kali lagi, kalau sekiranya video ini ada yang menyindirkan ataupun ada kekurangan dalam penggambaran ini. Sebab semua penggambaran yang saya buat ini tidak ada editing. Tidak ada yang kita bayar itu konten-konten itu supaya kasih naik subscriber saya. Tidak penting. Yang penting ilmu ini sampai kepada orang yang memerlukan. Itu sudah cukup bagi saya. Memberi manfaat pada orang lain itulah yang lebih baik. Sehingga kita ini bilang orang kalau boleh lah. Walaupun kita ini bukan artis ke apa kan. Tapi kita boleh memberi manfaat pada orang. Bukan minta kita dikenal macam artis. Tidak. Kita mau ilmu yang kita bagi ini sampai kepada orang yang memerlukan tadi. Sebab silap hari bulan. Kita boleh cakap ini kereta, isu masalah. Sebab satu wayar itu dari isu. Betul kah tidak? Itulah. Jadi kau tengok ownernya sana. Dia mau pulang sudah. Kau tengok. Kasih masuk sekejap dia. Kau tengok oke kah? Oke dah. Ini peminat YouTube saya juga lah. Dia bilang, YouTube kau tengok. YouTube. Jangan kau bilang buka YouTube. Terpaksa kasih rosak balik ni. Ya. Oke, jadi itu saja. Sekian. Assalamualaikum. Thank you.